Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka taala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Pada siang hari yang berbahagia ini tema kajian kita yang akan saya sampaikan adalah mengenai kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, keutamaan-keutamaan serta bentuk-bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu wasiat yang agung, yang mulia, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Di berbagai tempat Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang wasiat ini, yaitu wasiat agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna," dan kami telah berwasiat kepada manusia agar ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana," dan kami telah berwasiat kepada manusia agar ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini, dan ia telah menyapihnya setelah ia berumur 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, sesungguhnya kepadakulah tempat kembalinya engkau. Dan Allah SWT berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang berat. Wa wada'athu kurha, dan ibunya telah melahirkannya dalam keadaan yang sangat berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, ia dikandung dan disapih tatkala ia berumur 30 bulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim telah berwasiat kepada kita sebagai anak untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang menjadi sebab adanya kita di dunia ini, dan orang tua kita yang telah mendidik kita, menjaga kita, mengasuh kita, mengasihi kita, menyayangi kita di waktu kita kecil. Karena demikian besar jasa kedua orang tua kita, maka setelah kita dewasa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah suatu amal yang sangat besar nilainya, kedudukannya di sisi Allah Rabbul Alamin. Bahkan berat sekali nilai daripada berbuat baik kepada kedua orang tua pada al-mizan, pada timbangan kebaikan seorang hamba. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah mengerjakan salat wajib pada waktunya. Qultu, lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Tsumma ayyu?" Kemudian apalagi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah yang pertama, yaitu mengerjakan salat tepat pada waktunya. Apa kata Rasulullah? "Tsumma birrul walidain." Kemudian amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengerjakan salat pada waktunya adalah apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyu? Aku katakan lagi atau aku tanyakan lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Qala tsummal jihadu fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW menjawab, kemudian adalah jihad di jalan Allah. Hadis ini adalah muttafaqun alaihi. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menyebutkan ibadah yang sangat mulia
yaitu berbakti kepada kedua orang tua lebih dahulu daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang merupakan suatu amal yang utama, di mana dalam berjihad seorang muslim mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Berbakti kepada kedua orang tua didahulukan oleh Rasulullah SAW. Penyebutannya di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu bentuk jihad seorang anak, Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dia datang? Yasta'zinuhu fil jihad. Ia datang kepada Rasulullah SAW karena ia ingin meminta izin agar diikutkan dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Laki-laki tersebut menjawab, iya, kedua orang tua saya masih hidup. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fafihima fajahid, muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah SAW, tetaplah kamu tinggal bersama kedua orang tuamu, tetaplah kamu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu, tetaplah kamu tinggal di kampungmu bersama kedua orang tuamu, jangan pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fafihima, tetaplah kamu bersama keduanya, fajahid, maka berjihadlah, yaitu berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Jadi berbakti kepada kedua orang tua termasuk suatu amal yang sangat agung kedudukannya, disebut oleh Rasulullah SAW dengan jihad. Berbakti kepada orang tua disebut oleh Rasulullah SAW dengan jihad. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu amal yang sangat besar kedudukannya di dalam agama kita. Wa fi lafzin li muslimin, dalam lafaz yang lain milik Imam Muslim, beliau berkata, aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia berkata, ubayyuka 'alal hijrati wal jihadi abtagil ajra minallahi. Kata laki-laki tersebut, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Abtagil ajra minallah, demi mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Qala farji'. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, fahal min walidaika ahadun hayyun? Apakah ada satu dari kedua orang tuamu yang hidup? Qala bal kilahuma. Laki-laki tersebut menjawab, bahkan keduanya masih hidup, bahkan kedua orang tuaku masih hidup. Qala atabtagil ajra minallah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau benar mencari pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Laki-laki tersebut menjawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian, farja ila walidaika fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, maka bergaullah engkau dengan baik terhadap keduanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada seorang laki-laki yang datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa dirinya siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala demi mencari keridhaan, ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah masih ada orang tuamu yang hidup? Maka laki-laki tersebut menjawab, kedua orang tuaku masih hidup wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kembali menanyakan niat orang tersebut datang kepada Rasulullah SAW. Apakah engkau benar ingin mencari pahala, ganjaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Laki-laki tersebut menjawab, iya benar, aku benar-benar ingin mencari keridhaan, pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut kembali kepada kedua orang tuanya untuk berbakti kepada keduanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua termasuk suatu amal yang sangat mulia, sangat agung dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa taala, dan tentu semua kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala ridha rabbi fi ridha al-walidi.
wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi, rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr, ya, kata Rasulullah SAW, keridaan Rabb, keridaan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Rabb, ya, disebabkan adalah karena kemurkaan orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang ingin Allah ridha kepadanya, maka hendaklah dia mencari keridaan kedua orang tuanya. Barang siapa yang ingin, ya, menjauhi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah segala bentuk kemurkaan dari kedua orang tuanya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua adalah di antara sebab dikabulkannya doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Kita mengetahui seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarani, ya. Beliau adalah seorang tabi'in. Beliau bukan sahabat, tetapi suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang Uwais ini kepada seorang sahabat yang sangat mulia, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa sifat yang paling menonjol daripada Uwais Al-Qarani ini? Sifatnya yang paling menonjol adalah dia senantiasa berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai, ya, karena baktinya kepada ibunya, jika ia bersumpah bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan, ya, mewujudkan sumpah daripada Uwais Al-Qarani tersebut. Ia ditimpa oleh penyakit kulit, penyakit sopak. Kemudian karena baktinya kepada ibunya, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia dari penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, lepaskan dia dari penyakit tersebut, kecuali satu bagian dari tubuhnya yang masih ada, ya, bekas dari penyakit tersebut, yaitu seukuran daripada dirham. An Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar ibn Khattab, semoga Allah taala meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir min amdadi ahli Yamani min Muradin summa min Qarn. Akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais ibnu Amir bersama bantuan pasukan yang berasal dari penduduk Yaman. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Kana bihi baras, dia menderita penyakit sopak. Faburi aminhu atau fabari aminhu, lalu ia sembuh dari penyakit tersebut. Illa maudhi'a dirhamin, kecuali seukuran uang dirham. Lahu walidatun, ia memiliki seorang ibu. Huwa biha barrun, dia senantiasa berbuat baik kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, seandainya dia bersumpah atas Allah, maka Allah akan wujudkan sumpahnya. Fa in istata'ta an yaghfira laka faf'al, jika kamu sanggup bertemu dengannya lalu memohonkan ampunan, ya, lalu memohonkan kepadanya agar memohonkan ampunan kepada Allah SWT untukmu, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bayangkan seorang sahabat yang mulia, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta kepada Uwais Al-Qarani agar Uwais Al-Qarani ini memohonkan ampunan bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa doanya mustajab? Sebabnya adalah karena dia seseorang yang senantiasa berbakti kepada ibunya. Maka orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya, maka ia akan mendapatkan, ya, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan ia akan memperoleh ampunan dan juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur orang-orang yang masih ada kedua orang tuanya, lalu ia sia-siakan kedua orang tuanya tersebut sehingga dia tidak bisa masuk surga karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ragima anfuhu, ragima anfuhu, ragima anfuhu, ragima anfuhu, ya, tersungkurlah hidungnya ke tanah. Summa ragima anfuhu, kemudian tersungkurlah hidungnya ke tanah. Summa ragima anfuhu, kemudian tersungkurlah hidungnya ke tanah. Qila man ya Rasulullah, ditanyakan siapakah orang tersebut wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma, ahadahuma aw kilaihima summa lam yadkhulul jannah. Kata Rasulullah SAW, siapakah orang yang tersungkur hidungnya ke tanah itu? Ucapan tersebut Rasulullah SAW ulangi sebanyak 3 kali. Siapa orang tersebut? Kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup.
tatkala kedua orang tuanya telah tua, baik satu maupun kedua orang tuanya. Summa lam yadkhulul jannah. Kemudian ia tidak berbakti kepada ibu bapaknya yang menyebabkan dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerugian yang luar biasa bagi orang yang memiliki ibu dan bapak lalu dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada kedua orang tuanya, bahkan dia durhaka kepada kedua orang tuanya, lalu orang tersebut tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abi Darda semoga Allah meridainya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al walidu awsatu abwabil jannah fa adhi' dzalikal baba au yahfazhu, rawahu Tirmidzi. Dari seorang sahabat yang mulia Abu Darda, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Bapak itu adalah pintu surga yang paling baik. Pintu surga yang terbaik maksudnya berbakti kepada orang tua, khususnya bapak dalam hadis ini adalah pintu surga yang paling luas yang akan memasukkan seseorang ke dalamnya melalui amal tersebut. Kemudian kata Rasulullah, fa'adhi' dzalikal bab, maka sia-siakanlah oleh engkau pintu tersebut, au ihfazhu, atau jagalah pintu tersebut. Rawahu Tirmidzi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau satu dari kedua orang tuanya, baik itu bapaknya atau ibunya, maka hendaklah dia berbakti, berbuat baik kepada keduanya. Segeralah berbuat baik kepada keduanya, jangan disia-siakan. Terlebih lagi di saat kedua orang tua membutuhkan kita, di saat mereka berdua telah tua, sering mendapatkan penyakit, dan ia mungkin dalam keadaan hidup yang susah, tidak berkecukupan, mungkin untuk mencari biaya kehidupan sehari-hari, mereka berdua kesusahan. Maka saat itu seorang anak tidak boleh menyanyiakan kedua orang tuanya. Dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia harus mengusahakan segala sesuatu yang bisa diusahakan agar orang tuanya tetap merasakan hidup yang damai, hidup yang tentram, hidup yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan kedua orang tua yang telah tua itu pusing memikirkan masalah dunia. Jangan biarkan orang tua sibuk bekerja, masih sibuk bekerja untuk menafkahi kedua dirinya, sementara anaknya adalah anak yang berkecukupan. Jangan pelit kepada kedua orang tua. Andaikan orang tua kita tidak mengorbankan hartanya, tenaganya, uangnya untuk kita, mungkin kita semua tidak akan berada dalam keadaan kita sekarang ini. Di antara kita mungkin sudah sukses dalam bisnisnya, dalam usahanya, dalam pendidikannya. Jangan kita lupakan kedua orang tua kita. Jangan buat orang tua kita sedih. Kalau bercerita kepada kedua orang tua, ceritakanlah hal-hal yang bisa menggembirakan diri keduanya. Jangan ceritakan kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, atau masalah-masalah saudara kita, karena hal-hal tersebut akan menjadi buah pikiran bagi kedua orang tua kita. Senyumlah kepada kedua orang tua kita. Utamakanlah kedua orang tua kita daripada teman-teman kita, daripada saudara-saudara kita yang lain. Orang tua lebih utama. Jika kita memiliki sesuatu, maka orang tua kita, terkhususnya anak laki-laki, maka orang tua kita lebih utama untuk kita beri. Kemudian juga jangan sampai membuat keduanya sedih dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, kerjakanlah selama yang diperintahkannya adalah kebaikan dan selama kita sanggup untuk mengerjakannya. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu amal yang kalau kita kerjakan, itu adalah amal yang paling besar untuk memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Sesungguhnya kata beliau, aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbakti kepada ibu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah memerintahkan kita untuk bertauhid, dan setelah memerintahkan untuk bertauhid, Allah iringi perintah tersebut
dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua kita. Misalnya dalam firman-Nya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan Tuhanmu telah menetapkan pula agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Setelah Allah memerintahkan kita untuk bertauhid, setelah Allah mengingatkan kita agar menjauhi segala bentuk kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, kemudian Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ulama mengatakan, berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib, meskipun kedua orang tua kita adalah orang yang kafir, atau orang yang masih bergelimang dalam kesyirikan, atau orang yang masih bergelimang dalam khurafat, masih melakukan berbagai macam pelanggaran agama, atau dia tidak salat 5 waktu, atau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau dia melakukan dosa-dosa besar, tetap seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkannya kepada maksiat, dan dia wajib untuk mengingatkan orang tuanya dari dosa-dosa tersebut. Setelah Allah perintahkan kita bertauhid dan Allah ingatkan kita agar tidak melakukan kesyirikan, kemudian Allah perintahkan kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah SWT sebutkan suatu masa di mana pada masa tersebut kedua orang tua atau satu di antara keduanya sangat membutuhkan anaknya, yaitu di saat keduanya telah berusia lanjut, di saat keduanya telah habis tenaganya, tidak mungkin lagi berusaha. Di saat itu ibu dan bapak sangat membutuhkan anaknya. Bagaimana mungkin seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, sementara orang tuanya telah menunaikan kewajibannya terhadap anaknya tersebut. Orang tuanya telah mendidiknya dengan susah payah. Orang tuanya telah berbuat baik sebaik mungkin kepadanya, memberinya makan, memberinya minum, melindungi. Bahkan kalau diberikan pilihan antara mengorbankan anaknya dengan mengorbankan dirinya sendiri, maka orang tua pasti lebih memilih mengorbankan dirinya asalkan anaknya selamat. Tidak ada orang yang lebih besar cintanya, kasih sayangnya dan pengorbanannya kepada seseorang melebihi pengorbanan kasih sayang dari orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin." Terkala satu di antara keduanya atau keduanya telah berusia lanjut, maka janganlah sekali-kali kamu mengucapkan kepada keduanya kata-kata uff. Jadi Allah SWT memerintahkan kita semua untuk senantiasa menjaga ucapan kita, menjaga kata-kata kita kepada kedua orang tua. Jangan sampai suara kita lebih keras daripada suara orang tua kita. Allah melarang kita mengucapkan kata uff. Uff itu adalah ungkapan rasa kesal yang paling rendah dalam bahasa Arab. Jika ucapan uff itu saja tidak dibolehkan oleh Allah SWT diucapkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, maka bagaimana gerangan dengan ucapan-ucapan yang lebih keras daripada itu, ucapan-ucapan yang bernada menyakiti, menghina, merendahkan, membentak kedua orang tuanya, tentu lebih dilarang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tanharhuma," dan janganlah kamu membentak kedua orang tuamu. Janganlah kamu membentak kedua orang tuamu. Janganlah menghardik kedua orang tuamu. Janganlah mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suara orang tuamu. Orang tua kita adalah bagaikan permata yang ada di rumah kita, dan mulianya permata tersebut, berharganya permata tersebut tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang telah kehilangan kedua orang tuanya dengan meninggalnya orang tuanya tersebut. Allah perintahkan kita semua untuk berucap dengan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mulia, ucapan yang menyenangkan, yang menyejukkan dan menenteramkan hati kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah olehmu kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang penuh dengan kesantunan, penuh dengan adab, penuh dengan perasaan kepada kedua orang tua kita. Janganlah berucap semaunya kepada kedua orang tua kita. Hargai kedua orang tua kita, muliakan kedua orang tua kita, dan masukkanlah kegembiraan, sukacita, kesenangan ke dalam hati kedua orang tua kita. Jauhi segala bentuk ucapan-ucapan yang menyakiti kedua orang tua kita. Bahkan ucapan-ucapan yang merendahkan kedua orang tua ini harus dihindarkan oleh seorang anak. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua ini adalah salah satu amal yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga dan siapa yang tidak ingin terjauh dari api neraka?
semuanya menginginkan hal itu, dan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Dan bagaimana kita bisa masuk surga? Bagaimana kita bisa terhindar dari neraka? Caranya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, tentunya setelah melakukan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibnu Umar, beliau bertemu dengan seseorang, lalu beliau berkata, "Atafraqun nar? Apakah kamu takut akan neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Dan apakah kamu ingin masuk surga?" Apa jawaban laki-laki tersebut? "I wallahi." Benar, saya ingin masuk surga. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang tersebut menjawab, "Indi ummi." Dia mengatakan, ibu saya yang masih hidup, adapun ayah saya sudah meninggal. Lalu apa kata Ibnu Umar kepada orang tersebut? "Lau alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulannal jannata majtanabtal kaba'ir." Kata Ibnu Umar, seandainya kamu melemah lembutkan ucapanmu kepada ibumu, wa at'amtaha at-ta'am, dan seandainya kamu memberikan makan kepada ibumu. Ini banyak sekali dalam kehidupan kita ini, anak-anak yang lupa dengan ibu bapaknya. Ya, dia tidak pernah mengunjungi ibunya, tidak menanyakan kabarnya, apakah ibunya sudah makan atau belum, apakah ibunya sehat atau sakit, enggak peduli. Banyak terjadi hal tersebut di zaman kita sekarang ini, sehingga hidup tidak ada berkahnya, sehingga rezeki jauh dari seseorang. Kata Ibnu Umar, seandainya kamu melembutkan ucapanmu kepada ibumu dan kamu memberinya makan dari apa yang kamu makan, la tadkhulannal jannata, kamu benar-benar akan masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Seandainya seseorang melembutkan ucapannya, memberi ibunya makan, kemudian ya dia menjauhi dosa-dosa besar, maka ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak juga ya berkewajiban untuk tawadhu, merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya, ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, sebagaimana Allah berfirman, waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, tawadhulah engkau kepada keduanya disebabkan karena kasih sayangmu kepada keduanya. Ya, Urwah ya beliau berkata tentang tafsir ayat waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, tawadhulah kamu keduanya ya dengan disertai dengan kasih sayang. Apa kata Urwah? Ya, kata beliau, janganlah kamu ya malas mengerjakan sesuatu yang disukai oleh keduanya. Di antara bukti tawadhunya seorang anak kepada kedua orang tuanya, dan ini menjadi ukuran apakah kita tawadhu terhadap orang tua kita atau tidak, adalah tatkala orang tua kita memerintahkan kita melakukan sesuatu, walaupun sesuatu hal yang remeh menurut kita, tapi kalau orang tua kita yang menyuruh lakukan. Ya, pada zaman dahulu dikisahkan ada seorang yang merupakan seorang ahli hadis besar, ya, tatkala dia sedang mengajar hadis di hadapan murid-muridnya, ibunya memanggilnya, "Wahai fulan, tolong berikan ayam makanan." Ya, bayangkan dia lagi mengajar hadis, ya, lagi banyak murid-muridnya di rumahnya, kemudian ibunya memanggilnya dan ibunya memerintahkannya untuk apa? Untuk memberikan makanan pada ayam. Dia tinggalkan majelisnya, kemudian dia berikan makanan pada ayam, kemudian dia kembali ke majelisnya dan melanjutkan pelajarannya. Dia tidak merasa kesal, dia tidak merasa dongkol kepada ibunya. Malah dia kerjakan perintah ibunya dengan suka, dengan penuh dengan kesukaan. Demikianlah kehidupan orang zaman dulu, sehingga hidup mereka berkah, hidup mereka tenang, hidup mereka penuh dengan kebahagiaan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai anak untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan sebagaimana disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai melaksanakan salat 5 waktu, maka dia telah ya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, maka dia telah menunaikan hak kedua orang tuanya. Ya. Jadi jangan pernah lupakan kedua orang tua kita, baik keduanya masih hidup, apalagi orang tua kita yang telah meninggal dunia. Senantiasa doakan kedua orang tua kita.
Dan doa untuk kedua orang tua ini bukanlah doa yang panjang. Jangan sampai ada orang beralasan, saya nggak hafal doa untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua saya. Doanya Allah SWT telah ajarkan kepada kita. Apa kata Allah SWT? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, wahai Rabbku, ampunilah keduanya, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangiku di waktu kecil. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihilah keduanya, yakni kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah mengasihiku di waktu kecil. Dalam kehidupan ini tidak ada orang yang dia ingin lebih, yang dia ingin orang lain lebih daripada dia. Tidak ada dalam kehidupan ini. Semua orang dalam kehidupan ini ya tidak menginginkan hal itu terjadi. Dia ingin nomor satu, dia ingin yang terdepan, yang terhebat. Dia tidak ingin orang lain lebih hebat darinya. Itulah sifat naluri manusia. Tetapi ada orang yang dia lebih ingin orang lain lebih hebat daripada dia, lebih baik daripada dia. Siapa itu? Kedua orang tua kita. Orang tua kita pasti menginginkan kita lebih baik daripada keduanya dalam berbagai hal. Karena itu tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta kedua orang tua. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan kedua orang tua. Pada suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia melihat seorang laki-laki, dia melihat dua orang laki-laki. Maka ia bertanya ya kepada salah satu dari dua orang laki-laki tersebut. Laki-laki yang pertama masih muda dan satu lagi telah berusia lanjut. Apa kata Abu Hurairah? Ya, kata beliau, siapakah orang ini yang telah tua ini? Apa hubungannya denganmu? Maka yang muda menjawab, ia adalah ayahku. Ia adalah ayahku. Lalu Abu Hurairah berkata, janganlah kamu memanggilnya hanya dengan menyebut namanya saja. Nah, ini diantara adab terhadap kedua orang tua kita. Janganlah kita menyebut atau memanggil kedua orang tua kita dengan menyebut namanya saja. Ini adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Bagaimanapun ya orang tuanya, meskipun orang tuanya tidak bertanggung jawab terhadap dirinya, menyanyiakannya, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan nafkah kepada anak, anak tidak boleh memanggil ibunya atau memanggil ayahnya dengan menyebut namanya saja. Ya, ketika dia bercerita tentang bapaknya atau ibunya kepada orang lain, dia sebutkan nama bapaknya, bukan dia mengatakan bapak saya, bukan dia mengatakan bapak saya, dia sebutkan nama bapaknya. Ini hal yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Ya, seburuk apapun, ya, kedua orang tua, anak tetap berkewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian kata Abu Hurairah, janganlah kamu berjalan di depannya. Janganlah kamu berjalan di depan kedua orang tuamu, ya. Atau janganlah kamu duduk di atas sofa sementara bapakmu duduk di bawah, ibumu duduk di bawah, ya, di lantai. Ini juga tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Jangan mendahului orang tuamu dalam berbicara. Mungkin ada suatu hal, ya, jangan kita terburu-buru berbicara sebelum kedua orang tua kita berbicara, ya. Kemudian kata Abu Hurairah, jangan duduk sebelum keduanya duduk. Jangan duduk sebelum keduanya duduk. Mungkin orang tua kita ya dibawa ke suatu tempat, maka persilahkan orang tua kita duduk terlebih dahulu sebelum kita yang duduk. Ya, jangan kita duduk kemudian orang tua kita mau duduk di mana terserah. Ini adalah tanda-tanda anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mesti kita menyadari bahwa sebesar apapun pengorbanan kita kepada kedua orang tua kita, maka itu tiada artinya sama sekali. Ya, meskipun kita sudah menaikkan kedua orang tua kita atau memberangkatkan kedua orang tua kita pergi haji, pergi umrah, atau mengobati penyakit kedua orang tua kita, atau misalnya memberikan pengorbanan yang besar kepada kedua orang tua kita, membelikan rumah buat orang tua kita, maka pengorbanan yang kita lakukan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan ya pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jangan sampai seorang anak merasa bahwa pengorbanannya sudah sangat besar kepada ibunya atau kepada bapaknya. Tidak ada artinya sama sekali. Ya, ada suatu keadaan di mana anak telah dianggap ya membalas jasa kedua orang tuanya, yaitu ketika seorang anak lahir, dia tumbuh menjadi anak yang dewasa, yang besar, dia bekerja, kemudian orang tuanya adalah budak.
Ya, dia dapati orang tuanya adalah budak pada seseorang. Lalu dia beli kedua orang tuanya itu, lalu ia merdekakan. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka dia telah dianggap ya membalas jasa daripada ibu dan bapaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Tidaklah seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya, melainkan jika ia mendapati orang tuanya merupakan seorang budak, lalu ia beli orang tuanya tersebut dari tuannya, lalu ia merdekakan. Nah, kalau dia dalam keadaan seperti itu, maka dia telah dianggap ya merdeka atau mengimbangi perbuatan baik daripada orang tuanya. Ada enggak yang seperti itu? Kalau belum ada, berarti jasa kita, kebaikan kita kepada kedua orang tua belum ada apa-apanya. Ya, pernah juga suatu ketika seorang dari Yaman ya bertawaf sambil menggendong ibunya di punggungnya. Lalu ia berjumpa dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Apa kata lelaki tersebut? Inni laha ba'iruhal muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar. Sesungguhnya saya bagi ibuku adalah ontanya yang telah dijinakkan. In uz'irat rikabuha, jika para penunggang onta merasa ketakutan sedangkan saya tidak ketakutan sama sekali. Dia bayangkan, dia bertawaf di Ka'bah digendong ibunya, ya kan? Sebanyak 7 kali dia 7 putaran dia melakukan tawaf, dia senantiasa menggendong ibunya. Lalu bertemu dengan Ibnu Umar. Apa kata laki tersebut? Wahai Ibnu Umar, saya gendong ibu saya. Mungkin juga dari Yaman dia gendong ibunya. Apakah saya gendong ibu saya ini, apakah saya sudah dianggap membalas jasa ibu saya? Kata Ibnu Umar, tidak. Ya, kata Ibnu Umar, walaupun satu tarikan nafasnya di saat dia melahirkanmu, kamu belum lagi bisa membalasnya. Kata beliau, la walau zafratan wahidah, tidak sama sekali. Meskipun kamu sudah susah payah ya menggendong ibumu, dan itu adalah suatu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan itu belum lagi bisa dikatakan telah membalas jasa kedua orang tuamu, ya kan? Bahkan satu nafasnya, satu helaan nafasnya terkala ia melahirkan anaknya ini belum lagi bisa dibalas dengan perbuatan yang begitu mulia yang dilakukan oleh anak tersebut. Dia gendong ibunya dari rumahnya sampai ke Ka'bah dari Yaman, ya bayangkan betapa jauhnya. Kemudian dia tawaf mengelilingi Ka'bah, belum lagi perbuatan yang dilakukannya itu bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Kemudian ingatlah oleh kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu akan menyebabkan anak-anak kita berbakti kepada kita. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan anaknya berbakti kepada dirinya? Semuanya menginginkan. Bagaimana caranya agar anak kita berbakti kepada kita? Kita dulu yang lebih dahulu berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada ibu bapak kalian, maka anak-anak kalian juga akan berbuat baik kepada kalian. Terakhir saya ingatkan bahwa orang tidak hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak hanya diperintahkan untuk mengerjakan salat. Orang tidak hanya diperintahkan untuk melakukan mengerjakan atau mengeluarkan zakat. Ada perintah-perintah yang lain. Dalam Al-Qur'an kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang secara beriringan. Jika satu dari 3 perintah tersebut kita kerjakan, yang lain tidak, maka yang kita kerjakan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya, dan Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sujud, dia ruku, dan dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka rukunya, sujudnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jika hanya beribadah saja, tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka sia-sialah ibadah tersebut. Atau sebaliknya, berbakti kepada orang tua tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah kedua yang datang berbarengan, bergandengan adalah perintah untuk mengerjakan salat dan membayarkan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Mungkin 32 ayat dalam Al-Qur'anul Karim
yang menyebutkan perintah mengerjakan salat dan perintah mengeluarkan zakat secara berbarengan. Jika orang sudah mampu mengeluarkan zakat, sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, maka dia tidak cukup hanya sebatas mendirikan salat. Dia harus mendirikan salat dan juga membayarkan zakatnya. Dan yang ketiga adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Jika ada orang yang taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, maka ketaatan kepada Allah itu adalah suatu hal yang sia-sia. Marilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik keduanya masih hidup ataupun ketika keduanya telah meninggal dunia, baik orang tua kita yang muslim maupun orang tua kita yang kafir sekalipun, kita tetap berkewajiban berbuat baik kepadanya. Jika kita ingin merasakan keberkahan dalam kehidupan kita, jika kita ingin merasakan rezeki yang banyak yang melimpah dalam kehidupan kita, jika kita ingin merasakan kemudahan dalam berbagai urusan kita dalam kehidupan di dunia ini, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita sebaik mungkin. Maka kehidupan kita ini akan bahagia di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama?